Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur 5 bulan telah kita lewati dan kita memasuki Rabu pertama dari bulan Juni. Sungguh anugerah Tuhan yang memelihara kita sedemikian. Mari kita bersama-sama menyanyikan KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Hanya bagi Allah, karena Allah adalah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Dan yang kita percayai adalah yang sesuai dengan apa yang dinyatakannya di dalam Alkitab, bahwa Tuhan telah menginspirasikan Alkitab sehingga saudara dan saya bisa membacanya dan mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapak bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh datang kembali Bapak di bulan yang ke-6 dari tahun 2021. Kami percaya pemeliharaanmu akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapak, kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan kami semakin mengasihi Engkau. Kiranya Engkau sedia memberkati seluruh rangkaian doa kami ya Bapak, dari awal sampai akhir. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KPPK nomor 314, Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap
jadi bagaimana dirimu, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Pakai hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi kawari. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu, untuk semua karyamu. Sungguh saudara, kalau kita mengenal Allah dengan jelas, karena Allah sudah menyatakannya di dalam Alkitab, dan karena Allah menyatakan secara pribadi kepada kita, maka mau tidak mau kita akan menghormati Tuhan. Kita akan takut, kita takut akan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bersujud di hadapan Tuhan. Itulah lagu tadi, penghormatanku, yang menyatakan kesungguhan hati kita untuk bersujud di hadapan Tuhan, mengakui Dia adalah yang berotoritas, Dia adalah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk kami pahami dengan baik. Berkatilah ya Bapa, sertailah hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya untuk berbicara kepada kami. Kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan betul-betul membukakan pengertian kami akan Tuhan. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita pada hari ini akan mulai untuk membahas ke-10 perintah Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan di Gunung Sinai melalui kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. 10 perintah Allah yang amat penting yang masih berlaku bagi kita orang Kristen,
orang percaya sampai sekarang ini. Dan kita nantinya akan mempelajari perintah pertama dan kedua dari 10 perintah Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikirkan 10 perintah Tuhan, saudara, dan bahkan implikasinya, aplikasinya dalam kehidupan masa kini, maka kita harus melihat dengan jelas apa yang juga dinyatakan oleh Alkitab buat kita. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Saudara, 10 perintah Tuhan ditetapkan oleh Allah Yahweh kepada Israel di dalam perjanjiannya. Karena itulah saudara, ke-10 perintah Tuhan ini diawali dengan satu pernyataan yang sangat tegas di ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saudara, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Israel dan Tuhan mau menjadi Allah Israel. Karena itulah Israel telah dibawa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dan mereka dijadikan umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mereka harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah yang amat penting adalah 10 perintah Allah di dalamnya. Dasar utamanya adalah Tuhan Allah Israel yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi saudara, anugerah Tuhan yang besar yang diterima Israel itu harus diresponi dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah saudara, ada hal yang kedua yang kita harus pahami juga, bahwa ke-10 perintah Tuhan ini telah diringkas oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam inkarnasinya, di dalam perjanjian baru, ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, menanyakan apakah isi perintah Tuhan. Lalu sudah dinyatakan dengan jelas sekali bahwa 10 perintah ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab itu dinyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi seluruh pribadi kita mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, lewat Yesus Kristus 10 perintah Allah yang sebetulnya memang terdiri dari 2 bagian, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dijadikan satu di dalam satu karya penebusan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus telah menggenapinya
Bagaimana Yesus telah memberikan teladan dan contoh buat kita. Bagaimana mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan bagaimana mengasihi sesama manusia. Ini hal yang kedua yang menjadi latar belakang memahami 10 perintah Allah. Dan yang ketiga, saudara, ke-10 perintah Tuhan ini hanya bisa kita taati dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk hidup oleh roh. Kita tidak lagi hidup oleh daging. Terbukti di masa Tuhan Yesus Kristus bagaimana orang-orang Israel tidak bisa menaati Tuhan. Termasuk di zaman Perjanjian Lama. Bagaimana mereka selalu gagal. Tidak bisa mengasihi Tuhan dan tidak bisa mengasihi sesama. Mengapa? Karena mereka bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Bersandar kepada diri sendiri yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita tidak mungkin bisa menaati secara sempurna. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, hanya oleh pertolongan Roh Kudus di dalamnya. Sebab itulah Rasul Paulus juga menyatakan, hiduplah oleh roh, hiduplah menurut roh, sehingga engkau tidak mengikuti keinginan daging. Saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menolong kita menaati 10 perintah Tuhan. Dan ketaatan dari hati yang sungguh-sungguh seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Bahwa mengasihi Tuhan dengan seluruh kepribadian kita. Baru disitulah kita bisa mengerti pentingnya 10 perintah Allah. Dan bahkan saudara, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi orang Samaria. Seperti Yesus mengasihi perempuan dari Fenisia. Tuhan Yesus bagaimana mengasihi para saudara orang-orang yang disebut pemungut cukai sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang yang sakit pada waktu itu. Sehingga menyatakan bagaimana mengasihi sesama. Sehingga saudara, perintah Allah Yahweh itu hanya bisa digenapi. Dan sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Dan melalui kita oleh kuasa Roh Kudus kita bisa melaksanakan 10 perintah Allah tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebagai suatu introduksi untuk menyadarkan saudara dan saya betapa pentingnya saudara dan saya bersandar kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang memiliki ketetapan kedaulatannya yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dengan Allah Yahweh di dalamnya. Namun saudara, dalam Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru yang juga adalah pernyataan dari Yahweh itu sendiri. Yesus Kristus telah menjadi manusia dan menggenapi 10 perintah Allah dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Roh Kudus yang telah dicurahkan pada waktu Pentakosta di dalam diri setiap orang percaya supaya saudara dan saya menaati 10 perintah Allah ini menurut Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan memasuki pemahaman kita akan perintah pertama dan perintah kedua. Saudara, larangan yang dinyatakan di dalam boleh katakan hampir sebagian besar dari 10 perintah Tuhan. Jangan. Memang kecuali perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Selebihnya ada 8 perintah dikatakan
Jangan, jangan, jangan. Perintah pertama dan kedua adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di seluruh bumi. Dan jangan menyembahnya. Jadi saudara, dua perintah yang pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Dan jangan membuat patung dan menyembahnya. Ini perintah yang sangat clear sekali, sangat jelas sekali. Kita semua harus memahami Israel selama 430 tahun berada di Mesir, dipenuhi dengan banyak patung-patung berhala. Karena orang-orang Mesir menyembah berhala. 10 generasi lebih telah terbiasa melihat patung-patung, telah terbiasa menyembah patung-patung, telah terbiasa menyembah banyak ilah-ilah, dewa-dewa yang mereka lihat, mereka alami, bahkan saudara kemungkinan mereka banyak mengikutinya. Karena sebagai budak tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa memberontak. Sehingga mereka harus mengikuti kekuatan, kekuasaan dari Mesir. Karena itulah Tuhan menyatakan yang pertama, ini yang terpenting. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Israel telah ditunjukkan bahwa kekuatan dewa-dewa Mesir, kekuatan sihir-sihir Mesir, penyembahan-penyembahan Mesir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menghukum Mesir, Tuhan telah memusnahkan dan kekuatan sihir dewa-dewa Mesir semua telah dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat telah dialami oleh Israel. Bagaimana mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir disertai dengan tiang awan dan tiang api, dilindungi dari panas terik matahari, diterangi dan dihangatkan dengan tiang api pada malam hari. Sudah bagaimana laut merah terbelah menjadi dua. Bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata. Dan tidak ada Allah lain yang bisa melakukan itu semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah baik matahari, bulan dan bintang, gunung-gunung, sungai-sungai, padang gurun, padang rumput, semuanya pohon-pohonan, semuanya dicipta oleh Tuhan dan tidak boleh menggantikan Tuhan. Jadi saudara, perintah yang pertama berkenaan dengan tidak boleh adanya ibadah-ibadah kepada ilah lain, tidak boleh ada ibadah-ibadah lain selain kepada Tuhan. Dan perintah yang kedua menyangkut konsentrasi, ketulusan, komitmen hanya kepada Tuhan. Sehingga jangan membuat patung menyerupai apapun. Saudara, Allah itu adalah roh. Karena itu saudara dan saya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu jelas sekali. Karena itu saudara, larangan dari Tuhan ini jelas. Supaya Israel tidak lagi dipengaruhi oleh penyembahan-penyembahan berhala dari Mesir. Yang saya percaya mungkin sudah berakar di dalam hati dan pikiran orang Israel. Karena sudah melewati belasan keturunan. Ya, 430 tahun bisa belasan keturunan. Kalau satu keturunan 20 tahun itu sudah 20 keturunan. Kalau 30 tahun itu sudah 13-an, 14-an keturunan. Kalau 40 tahun itu sudah menyangkut hampir 11 keturunan. Jadi saudara,
kalau sudah begitu berurat akar, maka perintah Tuhan harus jelas, harus tegas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Yahweh. Jangan membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Menyangkut seluruhnya yang kamu lihat di atas, yang kamu lihat di sekelilingmu, ataupun yang kamu lihat di bawahmu. Semuanya tidak boleh. Maksudnya saudara, kita tidak boleh menggambarkan Tuhan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi saudara, bukan berarti menggambar itu tidak boleh. Saudara dan saya waktu kecil diminta guru menggambar. Lalu kita menggambar matahari, kita menggambar burung, kita menggambar binatang, kita menggambar gunung, kita menggambar sawah-sawah, kita menggambar awan, kita mewarnai langit itu dengan biru, awan itu dengan putih, rumput-rumputan itu dengan hijau, gunung itu dengan kebiru-biruan, sekaligus ada kehijau-hijauan. Saudara, menggambar itu tidak salah. Bahkan saudara, ada orang-orang yang ahli dan memang diberi keahlian oleh Tuhan bisa membuat rupa-rupa, ya, gambar-gambar yang banyak, bahkan bisa membuat patung-patung. Saudara, membuat dalam arti sudah sebagai seni, ya, membuat patung manusia, ya, membuat patung dalam bentuk misalnya saja singa, ya, membuat itu semua di dalam arti seni itu tidak masalah. Tetapi jangan membuat patung dan menyembahnya. Jadi saudara, larangan itu begitu jelas sekali. Saudara, kalau kita melarang dalam arti seniman-seniman yang memang punya keahlian itu semua, kita bisa melihat karya seni yang begitu bagus sekali. Saudara, wah, kasihan mereka yang telah diberikan talenta dan karunia oleh Tuhan. Nah saudara, seperti halnya gedung gereja. Gedung gereja dibuat dengan amat indah. Bukankah kita bisa menikmatinya, keindahannya? Namun saudara dan saya tidak boleh menggantikan Tuhan dengan gedung gereja. Seperti yang kita miliki gedung gereja di GKI Surabaya. Kita bersyukur, begitu indah. Tetapi saudara tidak boleh menggantikan Tuhan dengan gedung gereja ini. Kita tidak boleh mengatakan seolah-olah Tuhan hadir di gedung gereja ini. Saudara, sehingga kita ingatnya gedungnya, bukan ingat Tuhannya. Begitu pula ada saudara dengan salib. Salib dibuat di semua gereja, boleh dikatakan pasti ada salib. Tapi ketika saudara dan saya datang menyembah Tuhan, kita tidak boleh menggantikan Tuhan dengan salib. Kita tidak boleh menyembah salib. Kita harus menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi gambaran apapun yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam pikiran kita, menggambarkan Tuhan seperti apa, itu tidak boleh. Misalnya saudara, sekarang banyak sekali orang-orang menggambarkan, kita sudah mewarisi itu semua saudara, menggambarkan Tuhan Yesus seperti apa. Bahkan juga memfilmkannya orang yang berperan sebagai Yesus, ya Mel Gibson dalam film The Passion, ataupun tokoh-tokoh aktor-aktor lain menggambarkan Yesus, ya, maksudnya memfilmkan film tentang Yesus. Nah, saudara dan saya tidak boleh ketika berdoa kepada Tuhan lalu mengingat aktornya. Oh, Yesus itu seperti itu, ataupun dari satu lukisan, oh Yesus itu seperti itu. Atau saudara melihat bagaimana ada lukisan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu pun kita waktu menyembah kepada Tuhan lalu mengatakan itu Yesus.
saudara dan saya telah menyembah berhala. Kita tidak boleh lakukan itu. Jangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi seluruh kegiatan lahiriah kita harus dilakukan dengan kebenaran batin kita. Di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, mendekati Tuhan harus dengan segenap hati kita. Jangan sekedar dari mulut kita saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah perintah ini begitu penting dan mengapa ditempatkan yang pertama dan kedua. Karena latar belakang Israel yang sudah belasan keturunan di Mesir dipenuhi dengan penglihatan, dalam arti setiap hari melihat penyembahan berhala. Bahkan mereka pun mungkin sudah banyak yang ikut penyembahan berhala dengan orang-orang Mesir. Kalau mereka tidak kuat secara iman. Saudara, sehingga keturunan yang sudah berurat akar ini harus betul-betul memegang perintah Tuhan dengan jelas dan tegas. Saudara, karena itulah perintah ini digambarkan di dalam keterangan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Satu keterangan yang sangat-sangat tegas Tuhan katakan. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Saudara dan saya sudah tidak perlu lagi berpikir negatif tentang Tuhan kita. Rasa cemburu ini bermakna tidak suka adanya saingan. Dalam arti apa, saudara? Karena Tuhan satu-satunya Tuhan. Dan di seluruh alam semesta, di seluruh jagat raya ini, tidak ada Allah lain. Hanya ada Tuhan Yahweh. Sehingga saudara, Tuhan tidak ingin membagi kemuliaan. Tuhan tidak ingin membagi kesetaraan, kesejajaran dengan yang bukan Allah. Apalagi sebagai umat Tuhan, kita kalau membuat Allah lain, membuat patung-patung dari gambaran ciptaan-ciptaan Tuhan, itu hanya ciptaan, bukan Tuhan. Karena itu Tuhan cemburu. Saudara, cemburu Tuhan ini tidak bisa disamakan dengan cemburunya seorang suami kepada istri, ya. Ataupun cemburunya istri kepada suami. Walaupun memang ada sedikit kemiripan, tetapi tidak sepenuhnya. Suami tidak ingin, saudara, suami betul-betul memikirkan hanya satu istrinya. Dan tidak mau istrinya itu ada suami lain. Begitu pula sebaliknya, istri itu cemburu jikalau suami memikirkan ada perempuan lain. Cemburu sekali. Nah, saudara, seperti halnya dengan kaum muda-mudi yang mungkin pacaran, itu ada cemburu. Misalnya ceweknya sedang begitu sangat ngobrol dengan lelaki lain, begitu sangat kelihatan sangat enak sekali. Lalu pacarnya, lakinya cemburu. Saudara, memang itu wajar karena yang sang pria tidak ingin wanita itu ceweknya memiliki pria lain. Tetapi saudara, itu sesama manusia, sama derajatnya. Tapi yang Tuhan punya, cemburunya Tuhan adalah cemburu yang realistis. Oleh karena tidak ada Allah lain. Oleh karena hanya satu-satunya Allah Yahweh, yang lain dalam pengenalan manusia hanya buatan manusia,
buatan gambaran-gambaran dari semua ciptaan Tuhan yang secara derajat tidak sama, yang dalam kemuliaan tidak sama. Saudara, karena itulah mengapa dikatakan Allah adalah Allah yang esa, tidak ada Allah lain. Sebab itulah saudara, cemburu Tuhan adalah cemburu yang realistis, cemburu yang 100% benar adanya. Yang kedua, karena kalau engkau menyembah ilah lain, membuat patung menyerupai apapun, di dalam ayat yang ke-6. Tetap di dalam ayat yang ke-5b, ya. Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Saudara, membenci Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya, umat Israel, menyembah Allah lain, membuat patung menyerupai apapun dan menyembahnya, maka dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang membenci Tuhan. Ya, sebab itulah saudara, ini suatu peringatan yang sangat keras. Namun saudara, ayat yang ke-6, tetapi Tuhan mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Bahkan kepada beribu-ribu orang. Kasih Tuhan lebih besar. Namun saudara, kita juga harus dan kita sewajarnya mengerti, karena tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain, hanya ada Tuhan Yahweh, sehingga kita menghargai, kita menghormati Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Sebab tidak ada tandingan dari Tuhan itu. Dia satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah pertama dan kedua ini saling terikat, saling terkait. Jikalau kita mengerti bahwa tidak ada Allah lain, maka kita sadar kita tidak akan membuat patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Karena Allah adalah Allah yang esa, Allah adalah Allah yang satu-satunya, yang mulia, yang besar, yang agung, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kita bersyukur karena Allah Yahweh telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, menjadi manusia, sehingga saudara saya mengerti bahwa Allah itu betul-betul sangat mengasihi manusia dan telah mengirimkan Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus kita dibukakan pengertian kita, sehingga kita boleh berseru ya Aba, ya Papa. Kita berseru dan kita mengenal Yesus Kristus anaknya, juru selamat kita. Dan kita terus ditolong oleh Roh Kudus untuk menyembah Tuhan senantiasa. Kiranya firman-Nya ini menolong kita semua. Amin. Mari kita menyanyikan lagu KPPK 314, Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, sudahkah kita kenal Tuhan? Saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan? Bacalah Alkitab dengan baik. Berdoalah kepada Tuhan dan beribadahlah dengan setia kepada Tuhan. Dan lewat GKI Surabaya, biarlah saudara dan saya boleh beribadah dan mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa, sertailah jemaat-Mu, sertailah saudara kami yang telah mendengarkan renungan ini untuk terus menerus mengoreksi diri, seberapa jauhkah kami mengenal Tuhan, berapa banyak kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau, dan berapa tekunnya kami boleh berdoa kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui GKI Surabaya kami boleh ya Tuhan beribadah dan kemudian mengenal Tuhan lewat berita-berita firman dan lewat doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan teladan buat keluarga kita, buat anak-anak cucu-cucu kita, buat saudara-saudara yang lain dalam keluarga kita. Bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Sertai dan pimpin ya Bapa kehidupan jemaat-Mu, supaya ya Tuhan boleh memberikan teladan kepada keluarga, baik kepada istri ataupun suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada sanak saudara yang lain. Bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana menjadi umat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa supaya kita boleh mengajak orang-orang lain. Kita punya teman, mungkin teman sekolah kita yang sudah lama tidak kita temui ataupun kita tidak jumpa, ataupun yang sekarang kita tetap berkomunikasi agar mereka boleh dibawa kepada Tuhan, boleh mengenal Tuhan, atau tetangga kita atau sanak famili kita yang lain. Mari kita mengajak mereka untuk kenal Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk semangat kami mengajak orang-orang lain mengenal Tuhan. Mungkin teman-teman kami ya Bapak, mungkin juga tetangga-tetangga kami, teman-teman kerja kami, orang-orang di kantor kami. Ya Bapak, sertailah supaya kami boleh mengajak mereka untuk kenal Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan diri, yang telah dinyatakan kepada orang Israel di dalam Yesus Kristus. Dan juga melalui Alkitab. Bersyukur, berterima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk penginjilan di Indonesia, agar Tuhan memimpin semua hamba-hamba Tuhan, semua misioneri yang dengan giat mengabarkan Injil. Dan dengan adanya channel YouTube kita bersyukur, biarlah Injil betul-betul diberitakan dengan jelas, dengan tegas, dengan setia, dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Berdoa menyerahkan penginjilan di Indonesia ya Bapa. Sertailah hamba-hamba Tuhan dan para misioneri yang mengabarkan Injil dimanapun juga di Indonesia ini. Sertailah dan pimpin ya Bapa. Kami bersyukur adanya channel YouTube sehingga banyak sekali pemberitaan Injil. Kiranya setiap hamba Tuhan, para misioneri mengabarkan Injil dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mereka dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk pandemi. Saudara, kita mendengar bahwa ternyata yang terinfeksi sekarang lebih banyak dibandingkan yang sembuh. Dan penambahan orang-orang sakit di rumah sakit bertambah 6% setelah Lebaran. Kita tidak tahu lagi saudara bagaimanakah dengan pandemi di Indonesia.
mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pandemi di Indonesia. Sungguh ya Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu untuk COVID-19 ini yang ternyata telah menyebar dan lewat suasana libur lebaran. Banyak orang-orang yang tidak menaati pemerintah sehingga ya Tuhan yang terinfeksi sekarang bertambah banyak dibandingkan dengan yang sembuh. Tuhan tolong rumah sakit, tolong para dokter, para perawat untuk bisa Tuhan berikan kekebalan, berikan kekuatan sehingga mereka tidak terinfeksi tapi bisa menolong orang-orang yang sakit sehingga yang sembuh bisa menjadi lebih banyak ya Bapak. Sehingga pandemi ini akan lewat. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir kita berdoa untuk staf gereja kita. Bersyukur untuk saudara kita Stefanus yang ada di administrasi tata usaha. Bersyukur untuk Max yang boleh mengatur kebersihan gereja kita. Untuk Agung yang boleh menjadi driver di gereja kita, dan ada 2 security di tempat kita. Mari kita berdoa untuk 5 saudara kita. Kami berdoa untuk staf gereja kami ya Bapak, bersyukur untuk saudara kami Steph yang boleh melayani di tata usaha untuk bisa mengatur banyak hal berurusan dengan administrasi dan kegiatan gereja. Demikian juga untuk Max ya Bapak mengatur kebersihan gereja. Begitu juga dengan Agung yang bisa menjadi driver dan bisa mengantar kebutuhan-kebutuhan pengantaran. Dan begitu pula dengan 2 orang saudara kami sebagai security untuk keamanan gereja kami. Kami serahkan ke-5 saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang pimpin dan sertai ya Bapak di dalam anugerah Tuhan. Mereka boleh bersuka cita dalam melayani, mereka boleh menjalankan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab. Bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau telah mendengarkan seruan doa kami dan kami bersyukur untuk seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.